Oke, selamat siang semuanya rekan-rekan media. Saya Brigjen TNI Frega Wenas, Karo Infohan, sekaligus juga juru bicara Kementerian Pertahanan. Baru saja tadi kita menyaksikan ada kunjungan dari Menteri Pertahanan Jepang, bagian dari agenda kerjasama Indonesia dengan Jepang dalam rangka penguatan kerjasama pertahanan. Tadi memang dilanjutkan dengan peletakan karangan bunga dan ada pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dengan Jepang dan ada beberapa bahan yang didiskusikan antara delegasi Indonesia dengan Jepang. Tentunya terkait dengan penguatan kerjasama itu sendiri dan potensi-potensi ke depan yang bisa dijajaki baik dari Indonesia maupun Jepang karena hingga saat ini sudah banyak capaian-capaian yang ditunjukkan di lapangan. Kurang lebih ada 4 pilar tadi yang menjadi 4 pokok dari pembicaraan. Yang pertama adalah peningkatan komunikasi di level tingkat tinggi. Karena kita tahu bahwa Indonesia dengan Jepang dalam beberapa tahun terakhir ini sudah meningkatkan status yang tadinya dari strategic partnership sekarang menjadi comprehensive strategic partnership, sehingga harapannya ada penguatan hubungan bilateral termasuk hubungan pertahanan di situ. Kita juga tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ada pertemuan 2+2 atau 2+2, kemudian juga ada beberapa kegiatan lanjutan di level high level delegation yang memang diproposikan untuk bisa ditingkatkan. Kemudian juga yang kedua terkait kerjasama di level satuan. Jadi kita tahu bahwa Indonesia dengan Jepang ini juga dalam beberapa latihan, khususnya beberapa latihan multilateral di mana Indonesia sebagai tuan rumah, latihan multilateral Naval Exercise Komodo yang diselenggarakan oleh Angkatan Laut. Kemudian juga Latma Super Garuda Shield beberapa waktu lalu dalam beberapa tahun terakhir. Ini Jepang juga berpartisipasi menunjukkan keinginan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam interoperabilitas, kemudian juga penguatan kerjasama pertahanan. Kemudian yang ketiga ini terkait dengan penguatan pertukaran personil dan komunikasi tentunya sejak tahun 98 itu sudah ada beberapa peserta dari Indonesia yang dikirimkan mengikuti pendidikan di National Defense Academy Jepang dan menjadi salah satu inisiasi juga Bapak Presiden kita Prabowo waktu itu mengirimkan ke Jepang dan hingga saat ini terus berkelanjutan, akan ada komitmen untuk terus ditingkatkan dan ada rencana penambahan alokasi untuk siswa dari Indonesia. Tentunya juga pertukaran perwira ini juga ditingkatkan, ada beberapa program pendidikan. Dan yang terakhir adalah promosi kerjasama peralatan militer. Karena kita tahu bahwa Jepang punya teknologi pertahanan yang maju, sehingga tadi sempat dibahas bagaimana kita meningkatkan kerjasama peralatan militer, sehingga nanti ada transfer of teknologi yang berfaedah untuk Indonesia dalam meningkatkan kekuatan pertahanan. Itu kurang lebih 4 pokok yang tadi didiskusikan dalam pertemuan bilateral antara delegasi Indonesia dengan Jepang. Apakah tadi ada membicarakan tentang rencana pembelian frigate Mogami? Sementara belum ada. Tadi yang dibahas adalah kerjasama bagaimana transfer teknologi pertahanan. Tapi tadi yang saya monitor belum dibahas. Tentang cyber? Cyber prinsipnya adalah disampaikan tadi oleh 2 delegasi adalah tantangan global bersama. Memang tidak secara spesifik disebutkan cyber, tapi ada beberapa isu yang memang tadi disampaikan tantangan global yang dihadapi di kawasan, seperti misalnya terorisme, penanggulangan bencana yang memang secara konkret sudah dilakukan antara Indonesia dengan Jepang. Kalau Solo Cina Selatan dibahas juga nggak? Karena sama-sama kita berkepentingan di Pasifik ini. Tadi memang sempat disinggung bagaimana update di kawasan, khususnya di kawasan Indo-Pasifik ya. Tapi pada prinsipnya kedua delegasi, Menhan Jepang dan Menhan Indonesia menyampaikan bahwa pendekatan multilateral dan pendekatan bilateral akan terus digunakan oleh Indonesia dan Jepang untuk upaya-upaya konstruktif membangun perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran di Indo-Pasifik. Tentunya Indonesia dan Jepang pun memahami bahwa ada ketegangan, ada dinamika yang memang tidak bisa dihindari, tapi pada prinsipnya semuanya mengacu pada upaya-upaya menyelesaikannya secara internasional, memedomani UNCLOS, dan yang paling penting adalah tadi Indonesia mengadopsi politik luar negeri bebas aktif, sehingga kita pun juga tetap menjaga. Makanya kita menjajaki hubungan dengan Jepang, kita tidak berpihak, kita membuka peluang dengan siapa saja termasuk Jepang. Ada pembahasan mengenai engine development alutsista seperti kapal selam atau kapal frigate? Tadi sempat dibahas, salah satu poinnya adalah promosi kerjasama peralatan militer. Memang tidak secara spesifik disebutkan,
tapi itu menjadi salah satu agenda ke depannya bagaimana kita menjajaki Indonesia bisa menerima transfer of teknologi, termasuk juga dalam teknologi modernisasi, karena kita tahu sekarang kita lagi mengembangkan industri strategis nasional. Teknologi ditawarkan Jepang. Pak Frega ini soal berbeda Pak terkait kasus penembakan di Tangerang Selatan oknum TNI kemarin. Ini kan ada dari Menhan sendiri ada regulasi pengaturan senjata oleh oknum nggak sih Pak pasca terjadinya kasus tersebut? Itu kan prosesnya masih berjalan ya Mas. Tapi pengaturan regulasi pengaturan penggunaan senjata Pak itu apakah ada dari Menhan sendiri kan seperti apa? Sementara saya belum monitor, tapi tentunya pasti kan kita mengikuti proses ya. Dan memang penanganan kasus TNI ini kan ada ranahnya di bawah TNI. Nanti kalau ada update nanti saya infokan. Apakah ada pembahasan secara spesifik mengenai kerjasama maritim dan apakah Indonesia melihat penting untuk bekerjasama maritim dengan Jepang, Pak? Tentunya sebagai negara kepulauan, maritim ini menjadi satu hal yang fundamental. Tadi sempat dibahas juga capaian-capaian Desember 2024 yang lalu itu sudah dilaksanakan Maritime Connectivity Conference, dan itu dianggap sebagai capaian yang luar biasa di mana Indonesia dengan Jepang memang menjadi co-host. Dan bahkan bukan hanya Jepang dan Indonesia, kita juga merangkul negara-negara ASEAN dan negara-negara Pasifik Selatan. Dan tentunya juga kerjasama tadi, satuan militer, salah satu wujud konkretnya juga dengan latihan maritim. Tanggal 10 Januari ini kan diagendakan KM Jepang akan datang ke Indonesia untuk yang pertama kalinya dan bertemu dengan Presiden Prabowo. Nah, apakah tadi ada pembahasan tentang hal itu juga? Tadi memang disampaikan sekilas bahwa ada rencana, dan tentunya kegiatan hari ini merupakan rangkaian dalam rangka menunjang kunjungan tersebut. Bagaimana kita penguatan, apalagi tadi disampaikan sejak 2015 kita sudah melakukan 2+2 dialog dengan Jepang. Kemudian juga beberapa tahun lalu yang kedua, dan bahkan diharapkan ini bisa ditingkatkan, diadakan lagi 2+2, dan bahkan bukan hanya di level Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri, tapi juga bisa di level Panglima Angkatan Bersenjata dan Kepala Staf Angkatan. Pak, kalau tadi transfer of teknologi itu akan dilakukan kapan ya yang terdekat gitu Pak? Namanya proses transfer of teknologi yang pasti nggak bisa cepat Mas. Prosesnya akan butuh waktu, tapi sudah dibahas tadi pada prinsipnya menteri dari kedua negara, Menteri Pertahanan Jepang dan Indonesia, itu sepakat bahwa itu perlu ada kerjasama. Nah, tentunya perlu dijajaki lagi di mana nanti akan dikembangkan, apakah di kapal laut, apakah di alutsista yang lainnya. Tapi pada prinsipnya memang menyambut baik dari Menhan Indonesia, Pak Safri, dan Menhan Jepang, menyambut baik untuk kerjasama promosi peralatan militer tadi. Tadi ada pesan dari Pak Presiden mungkin yang disampaikan ke Menhan Jepang gitu melalui Pak Safri gitu terkait bidang pertahanan mungkin. Bidang pertahanan sementara belum ada ya, tadi saya monitor belum ada. Pak Frega, apakah ada informasi setelah dari sini Menhan Jepang akan berkunjung, karena kemarin kan sudah ke Kostrad gitu. Iya, betul. Rencana kunjungan ke Mabes TNI atau seperti Kemarin memang sudah ke Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kemudian juga sudah berkunjung ke Mangkostrat dan ke KRI, salah satu KRI, itu tadi juga diapresiasi oleh Menhan Jepang ke Rajiman 992 ya. Kemudian setelah dari Pak Menhan ada rencana juga nanti akan CC ke Bapak Presiden tentunya, karena bagian dari lawatan ini seperti tadi yang disampaikan, bagian dari proses kedatangan Perdana Menteri Jepang Shiba. Tentunya tadi ada hal itu menarik sebenarnya, beliau juga akan mengagendakan bertemu dengan alumni NDA, National Defense Academy. Jadi perwira TNI yang memang sudah lulus dari Jepang itu ada interaksi, karena jumlahnya kalau tidak salah tadi sekitar 71 lulusan itu dari tahun 98 sampai dengan yang terakhir. Dan bahkan tadi salah satu interpreternya itu adalah lulusan dari NDA, perwira TNI yang memang lulusan dari NDA. kegiatan itu akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Itu setiap tahun rutin. Kita sudah mengirimkan ke NDA setiap tahun, dan bahkan tadi dari delegasi Jepang menyampaikan akan ada penambahan alokasi tahun ini dari tambah satu lagi menjadi 3 siswa. Dan tentunya ini menjadi sebuah peluang, karena dari Pak Menhan tadi apapun itu peluang kerjasama dijajaki, apalagi Jepang ini punya teknologi yang maju, dan secara historis kita juga banyak belajar dari Jepang. Bahkan tadi ada yang menarik kalau disampaikan di kantor Kementerian Pertahanan Jepang itu ada patung Sudirman juga, karena sebagai salah satu yang mungkin dulu dididik peta dengan disiplin kemudian etosnya Jepang, militer Jepang. Berarti jumlah perwira Jepang yang ikut SESCO kita akan ditambah?
Itu tadi tidak disampaikan, tapi biasanya resiprokal, namun untuk jumlahnya itu harus ada rapat teknis lagi. Tadi yang disampaikan memang adalah yang dari Indonesia yang dikirimkan ke Jepang. Saya Priska Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.